Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang dalam video kelompok kami, yakni kelompok 7. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi penerapan kalkulus integral dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penjelasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yakni Aula Hikmah Anugraini, dengan NRP terakhir 117. Dan saya RR Monika Yuntia Sarmawati dengan NRP terakhir 135. Dan saya Zalvana Ramolida dengan NRP terakhir 139. Saya Zaskia Fitri dengan NRP terakhir 140. Baik, pada penjelasan video kali ini, kita hanya akan melanjutkan mengenai penjelasan materi atau submateri selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah membahas mengenai fungsi biaya total, fungsi rata-rata, dan fungsi penerimaan total, serta fungsi penerimaan rata-ratanya. Nah, jadi untuk di video kali ini, kita langsung skip ke materi. Ke materi penerapan kalkulus integral ekonomi dan bisnis mengenai fungsi produksi total dan fungsi konsumsi dan tabungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Monika dan Naura. Untuk materi pertama, yakni mengenai fungsi produksi total, akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Monika. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi produksi total. Materi ini itu menggunakan rumus yaitu TP atau total produksi sama dengan integral MP atau marginal produksi terhadap DX sama dengan fungsi X plus C. Di sini C-nya itu tidak diketahui, tidak ada output atau produk yang dihasilkan apabila tidak ada input yang digunakan. Next, untuk penjelasan lebih jelasnya, itu fungsi produksi total atau TP adalah fungsi yang menunjukkan jumlah total barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan sejumlah input tertentu seperti tenaga kerja atau mesin. Fungsi ini semakin banyak input atau X yang digunakan, maka semakin besar juga total produksinya atau TP. Dalam fungsi produksi, nilai C dianggap 0, yang artinya jika inputnya 0, maka outputnya juga 0. Next. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini kita disuruh untuk mencari fungsi produksi total dari suatu perusahaan jika diketahui fungsi produksi marginal atau NP sama dengan 9 ditambah 16X dikurang 3X pangkat 2. Untuk yang pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, karena pada soal diketahui fungsi produksi marginal atau MP, tadi 9 tambah 16X dikurang 3X pangkat 2. Terus kita tulis ditanyanya, karena ditanya tadi fungsi produksi total atau TP, maka kita gunakan rumus yang ada pada slide awal tadi, yaitu integral MP atau marginal produksi terhadap DX. Untuk selanjutnya yaitu kita tulis integral min 3x pangkat 2 plus 16x plus 9 terhadap dx. Yang dimana kenapa kok min 3x pangkat 2 itu ditaruh di depan, dikarenakan sesuai dengan fungsi aljabar umumnya x pangkat 2 itu ditaruh di paling depan. Dan kemudian kenapa 16x, karena dia ada variabel x-nya, maka dari itu dia juga dimasukkan ke depan dulu. Untuk 9 ditaruh belakang sendiri karena dia hanya konstanta, jadi dia ditaruh di paling akhir, maaf. Dan untuk selanjutnya yaitu kita jadikan jabarkan satu-satu untuk integralnya tadi. Jadi integral min x pangkat integral min 3x pangkat 2 terhadap dx ditambah integral 16x terhadap dx ditambah integral 9 terhadap dx. Selanjutnya kita masukkan ke integral aturan yang ketiga, yaitu menambahkan n plus 1 untuk setiap
angka yang diintegralkan. Jadi kita jabarkan satu-satu juga. Ada yang pertama yaitu min 3 dikali x n pangkat x n plus 1 per n plus 1 plus c ditambah 16x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c ditambah lagi 9x plus c. Untuk selanjutnya ke n-nya itu dilihat dari pangkat yang ada. Jadi di situ kan min 3 itu pangkatnya 2. Jadi kita masukkan ke dalam n tersebut. Jadi min 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Untuk 16-nya sendiri juga kan x itu sama dengan pangkatnya itu 1. Setiap x itu pasti kalau x-nya sendiri itu berarti pangkatnya 1, maka kita tulis di n-nya itu adalah 1, maka hasilnya yaitu 16x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah c. Untuk selanjutnya yaitu 9x plus c, itu tinggal diturunkan saja. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan dari hasil jumlah yang udah kita masukkan tadi dan ditemukan itu min 3x pangkat 3 per 3. Di situ 3 dan min 3-nya bisa kita coret menjadi satu-satu yang menghasilkan jadi min x pangkat 3. Itu kita tetap tambahkan dengan c. Untuk yang 16 juga seperti itu. Kita mendapatkan hasil 16x pangkat 2 per 2 yang dimana 16 dan 2 ini bisa kita bagi, dimana 2 itu menjadi 1 dan 16 ini menjadi 8 ditambah dengan c yang menghasilkan 8x pangkat 2 plus c. Dan untuk selanjutnya yaitu 9x tambah c itu tetap. Terus untuk selanjutnya yaitu karena adanya C1, C2, dan C3 yang dimana masing-masing C itu ada di belakang, maka kita jadikan satu saja karena menjadikan satu jadi C1 saja yang menjadi hasil min x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 9x plus c. Dan karena diketahui c sama dengan 0, maka hasil akhirnya dapat ditulis juga min x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 9x. Oke, kita beralih ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui fungsi produksi marginal suatu perusahaan adalah MP sama dengan 1,24x dikurangi 3x pangkat 2, di mana x adalah jumlah input yang digunakan. Di sini kita disuruh mencari fungsi produksi totalnya. Untuk menjawabnya sendiri, pertama-tama kita menulis diketahui tadi. Pada soal diketahui fungsi produksi marginal atau MP itu sama dengan 1,24x min 3x pangkat 2. Terus kita tulis ditanyanya tadi adalah yang ditanyakan adalah fungsi produksi total atau TP. Sama seperti contoh soal sebelumnya, karena di sini kita disuruh untuk mencari total produksi totalnya, maka kita masukkan rumus integral MP atau marginal produksi terhadap DX. Terus kita jadikan integral min 3x pangkat 2 ditambah 1,24x terhadap dx. Sama seperti contoh sebelumnya, sesuai dengan fungsi aljabar, kita mendahulukan angka yang memiliki x pangkat 2. Karena untuk mempermudah perhitungan, maka kita balik saja, yang dimana menjadi itu tadi min 3x pangkat 2 ditambah 1,24x terhadap dx. Untuk selanjutnya yaitu kita jabarkan satu-satu setiap angka yang ada untuk diintegralkan menjadi integral min 3x pangkat 2 terhadap dx ditambah integral 1,24x terhadap dx.
Untuk selanjutnya kita masukkan ke integral aturan ketiga juga, yang dimana kita akan menuliskan min 3 dikali x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c ditambah 1,24 dikali x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Di sini kan kita diketahui juga kalau min 3x pangkat 2 itu tadi pangkatnya 2, maka pangkat 2 tersebut kita tambahkan dan kita masukkan ke dalam n tadi yang menghasilkan min 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Ditambah ini juga tadi kan 1,24x, x sendiri itu adalah pastinya pangkat 1, maka kita masukkan n-nya adalah 1 yang menghasilkan 1,24x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus c. Untuk selanjutnya yaitu kita jumlahkan hasil dari n dan 1-nya itu tadi yang menghasilkan min 3x pangkat 3 per 3. 3 dan 3 yang di atas itu bisa kita coret. 3 di bawah ini menjadi 1 dan 3 di atas menjadi 1. Yang menghasilkan min x pangkat 3 plus c. Ditambah juga dengan 1,24 x pangkat 2 per 2. Yang dimana 2 dan 1,2 ini bisa kita coret. 2-nya menjadi 1 dan 1,24 ini menjadi 0,62 plus C, maka hasilnya adalah 0,62 X pangkat 2 plus C. Dan di sini juga kita lihat ada C1 dan C2, di mana C tersebut kan ada di belakang. Itu bisa kita jadikan satu menjadi C1 di belakang, langsung ditotal dan ditaruh di belakang sendiri, yang menghasilkan itu min x pangkat 3 plus 0,62 x pangkat 2 plus c. Dan karena diketahui juga C ini 0, maka hasil akhirnya dapat kita tulis juga menjadi min x pangkat 3 plus 0,62 x pangkat 2. Baik, karena si Monica sudah menjelaskan materinya mengenai produksi fungsi produksi total atau PP, maka penjelasan untuk submateri kedua mengenai fungsi konsumsi atau C dan tabungan atau S akan dijelaskan oleh Naura. Silakan Naura. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan itu merupakan fungsi dari pendapatan Y yang dinyatakan dengan C sama dengan FY dan S sama dengan FY. Next. Nah, di sini terdapat fungsi konsumsi dengan bentuk C sama dengan FY, yaitu artinya konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan atau income. Semakin besar pendapatan seseorang, biasanya konsumsi juga meningkat. Dan di situ juga ada istilah MPC atau marginal propensity to consume atau kecenderungan konsumsi marginal. MPC sendiri menunjukkan seberapa besar tambahan konsumsi ketika pendapatan bertambah satu satuan. Secara matematis, MPC merupakan turunan pertama fungsi konsumsi terhadap pendapatan. Karena MPC adalah turunan dari fungsi konsumsi, maka untuk mendapatkan kembali fungsi konsumsi dilakukan proses integral, yaitu rumusnya adalah C sama dengan integral margin propensity to consume terhadap DY sama dengan FY plus K. Nah, K sendiri di sini adalah konstanta yang dimana walaupun pada sebelum-sebelumnya kita memakai C, tapi karena di sini C-nya ini juga termasuk rumus dari fungsi konsum, akhirnya biar tidak sama kita memakai K. Terus C sama dengan konsumsi minimum jika pendapatan 0.
Terus selanjutnya yaitu ada fungsi dari tabungan yaitu S sama dengan FY, artinya tabungan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, di tabungan sendiri itu disebut dengan MPS atau Marginal Propensity to Save atau kecenderungan menabung marginal. MPS sendiri menunjukkan tambahan tabungan akibat kenaikan pendapatan satu satuan. Sama seperti di konsumsi, fungsi tabungan itu diperoleh dengan mengintegralkan MPS. Jadi rumusnya adalah S sama dengan integral marginal propensity to save terhadap DY sama dengan FY plus K, yaitu K itu adalah konstanta. Sama seperti untuk menyamakan dengan rumus konsumsi, maka di rumus S juga memakai lambang K. Terus S adalah sama dengan tabungan negatif atau di saving jika pendapatan 0 atau tandanya minus. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah jika kecenderungan konsumsi marginal 0,8 dan konsumsi minimum 15 miliar pada saat pendapatan sama dengan 0, carilah fungsi konsumsinya. Di sini diketahui yang pertama adalah konsumsi marginal atau marginal propensity to consume itu 0,8. Sedangkan konsumsi minimumnya itu ada 15 miliar. Yang langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu fungsi terhadap MPC, yaitu kita tinggal ditulis rumusnya, yaitu C sama dengan marginal propensity to consume terhadap DY. Dan kita masukkan MPC-nya yaitu yang 0,8. Kita masukkan MPC-nya yang 0,8 ke bawah sama dengan integral 0,8 terhadap Y. Nanti hasilnya C sama dengan 0,8Y plus K. Kenapa ada K-nya? Karena kita mengikuti rumus integral pada sebelum-sebelumnya. Rumus integral umum. Nah, selanjutnya itu yang mensubstitusikan konsumsi minimum. Pada soal, jika Y sama dengan 0, maka K-nya adalah 30 miliar. Mohon maaf sebelumnya itu tadi terdapat kesalahan, maka ada coretan, harusnya 30 miliar. Sehingga fungsi C itu adalah C sama dengan 0,6Y plus 30 miliar. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya, untuk slide selanjutnya hanya mengenai latihan soal yang akan menjadi tugas matematika untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan jawaban atau materi, kemudian atau mungkin kata-kata yang membingungkan. Kami selaku kelompok 7 mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih karena telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.